Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Video ini dibuat pada tanggal 20 April 2021, 8 hari setelah memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di keluarga kami pada Ramadan kali ini. Tanggal 6 April kemarin ibu mertua saya, Nenek Matt, meninggal dunia. Terima kasih untuk ucapan bela sungkawanya teman-teman dan berbagai ucapan yang penuh dukungan dan semangat agar keluarga kami cepat bangkit lagi. Yang paling bersedih tentu saja ayah Matt karena ibunya adalah mungkin sahabat paling dekatnya sejak kecil. Seorang ibu yang katanya menurut ayah Matt sendiri tidak pernah bilang tidak pada anaknya. Bukan berarti memanjakan ya, dalam hal ini selalu memberikan dukungan. Jadi ketika kecil dulu mereka bukan berasal dari keluarga kaya. Ayah Matt minta komputer waktu di SD, tapi ibunya yang hidupnya pas-pasan tetap mau membelikan meskipun harus ngutang. Mungkin waktu itu pandangannya sudah jauh ke depan, siapa tahu nanti anaknya bisa belajar dari situ dan bisa menjadi hobi dan bakatnya. Dan ternyata benar, sampai sekarang mata pencaharian keluarga kami nggak jauh-jauh dari situ. Kemudian ketika ayah Matt minta ibunya mau menikah dengan cewek Indonesia yang ibunya belum pernah ketemu, alih-alih melarang karena takut tertipu atau apa, belum kenal, beliau malah ngutang kepada bosnya untuk membelikan tiket pesawat anaknya agar bisa berangkat ke Indonesia. Begitu juga Ramadan pertama saya di Hongaria. Saya belum bisa masak, tinggal dengan ibu mertua. Beliau yang masakin saya untuk sahur, untuk buka puasa bersama suami saya. Sibuk begitu ya, waktu ada beduk maghrib, ayo kalian makan ini, makan itu, makan puding, semuanya ditawar-tawarin. Karena anak-anaknya, saya dan suami sama-sama kurus. Kami benar-benar kehilangan. Sejak hari itu ayah Matt nggak bisa makan, setiap mau makan mau dimuntahin lagi begitu. Mungkin ada sedikit asam lambungnya juga kambuh karena stres. Dan sampai sekarang ini cuma bisa makan yang halus-halus saja seperti bubur, baked rice, dan yang banyak airnya gitu kayak sup-supan begitu. Makanan biasa ayam goreng dia masih belum bisa masuk. Jadi ya Ramadan yang penuh perjuangan dia saya bebaskan, biarlah berkabung dulu. Dan tanggal 10 kemarin adalah hari nama Jolt ayah Matt. Di sini setiap orang memperingati hari nama pada hari-hari tertentu. Dan tanggal 15 April ini ayah Matt ulang tahun pertama tanpa adanya ibunya. Jadi benar-benar sedih. Tapi dia sudah mulai bisa kerja lagi meskipun masih susah konsentrasi, dan Matt sudah mulai masuk sekolah lagi. Saya meskipun belum rutin seperti dulu sudah berusaha untuk membuat video lagi meskipun belum sesering dulu ya teman-teman, harap maklum. Dan juga kami masih harus selalu bolak-balik Eger Budapest untuk mengurusi surat-surat nenek dan juga rumahnya karena kami kemarin belum berani membersihkan. Setelah disinfektan, kami diamkan dulu selama 2 minggu, baru setelah itu kami akan membersihkan. Jadi ya maaf kalau belum bisa menghibur kalian semua. Seperti janji saya kemarin, kali ini saya mau cerita tentang penyakit nenek yang kebetulan sama dengan penyakit ayah karena bisa dibilang turunan. Penyakit ini namanya adalah penyakit Hashimoto, termasuk salah satu penyakit autoimun yang menyerang tiroid. Kabarnya Ashanti juga punya penyakit ini. Ada 2 macam penyakit tiroid. Satu, hipertiroidisme, yang artinya hiper berarti kelebihan. Tubuh kita memproduksi terlalu banyak tiroid. Biasanya pasien tidak boleh makan makanan yang mengandung yodium seperti garam beriodium. Kemudian yang kedua adalah hipotiroidisme. Hipo artinya kekurangan, berarti kekurangan tiroid. Biasanya pasien akan dianjurkan untuk makan garam beriodium. Ketika nenek pertama kali datang ke dokter, disuruh untuk melakukan cek darah TSH. Ketika dilihat level TSH-nya sangat tinggi, dokternya langsung mendiagnosa kalau nenek ada penyakit hipotiroidisme. Jadi nenek diberi obat sekaligus disuruh untuk makan banyak garam beriodium.
Padahal ada satu jenis penyakit hipotiroidisme yang akan berbahaya ketika pasien makan makanan yang mengandung yodium. Dan ini termasuk Hashimoto itu tadi. Hashimoto sendiri memang dimasukkan ke dalam jenis hipotiroidisme, tapi agak beda karena ini merupakan penyakit autoimun. Bukannya tubuh kita yang tidak menghasilkan cukup tiroid, sebenarnya ada menghasilkan cukup tiroid, tapi sistem kekebalan tubuh kita sendiri yang menyerang kelenjar tiroid yang kita hasilkan sehingga sepertinya tidak ada, tidak cukup. Akan berbahaya jika makan yodium. Jadi hati-hati jangan sampai salah diagnosa seperti yang terjadi kepada nenek Matt ini. Oleh dokter Dieger, beliau didiagnosa mengalami hipotiroidisme, diberi obat dan disuruh makan garam beriodium selama bertahun-tahun. Tahun 2018, ayah Matt pergi ke dokter dan dites TSH-nya, ternyata tinggi. Berarti ini hipotiroidisme kata dokternya. Tapi hipotiroidisme itu ada bermacam-macam. Ada yang butuh yodium, ada yang tidak. Jadi sekali lagi ayah dikirim ke spesialis, disuruh tes darah lagi. Kali ini adalah untuk mengecek antibodi TPO-nya. Dan ketika dilihat antibodi TPO sangat tinggi, ketahuan kalau di situ ayah mengidap penyakit Hashimoto. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh dokter Dieger. Dia tidak mengecek level anti TPO-nya, jadi beliau berpendapat nenek butuh yodium, padahal sebenarnya yodium itu sangat berbahaya untuk nenek. Penyakit Hashimoto ini bisa diobati dengan yang namanya levothyroxine. Ini diminum setiap hari seumur hidup. Tidak bisa disembuhkan ya teman-teman, tapi bisa dikontrol. Kalau diobati, dirawat dengan benar, tidak mematikan. Penyakit ini bisa turunan dan bisa juga disebabkan karena kondisi lingkungan. Misalnya karena banyaknya kandungan radioaktif di sekitar kita. Sekarang ini saya baru tahu kalau ternyata banyak sekali orang di Hongaria yang mengalami gangguan tiroid. Katanya salah satu sebab adalah karena pada tahun 1986 di Chernobyl di Ukraina ada pembangkit listrik tenaga nuklir yang meledak. Sampai tumbuh-tumbuhan yang ada di sini tertutup abu, dan katanya air hujan yang turun waktu itu pun mengandung radioaktif. Saking bahayanya, tempat itu sampai sekarang masih ditutup dan bahkan akan masih mengandung radioaktif sampai 20.000 tahun lagi. Pemerintah Eropa patungan untuk membuat semacam kubah untuk menutup tempat itu, menyegel agar radiasinya tidak keluar. Di keluarga ayah Matt, mulai dari neneknya, kemudian ibunya, kemudian ayah Matt itu sendiri. Jadi saya nggak tahu apakah ini turunan dari dulu atau memang akibat dari ledakan di Chernobyl ini. Kemudian kemarin sempat ngobrol dengan tantenya ibu mertua, tantenya nenek Matt. Ternyata beliau juga mengidap Hashimoto. Tapi sampai sekarang masih hidup, umurnya 78 tahun. Jadi sebenarnya kalau dirawat dengan benar dan mungkin tidak ada virus corona, kecil sekali kemungkinannya penyakit ini akan mematikan. Tapi kalau tidak dirawat dengan benar, memang akan ada komplikasi yang menyerang berbagai bagian di tubuh kita. Seperti misalnya asam lambung atau GERD, ibu mertua sudah ada ini ya. Nenek Matt sudah kena GERD, ayah Matt masih setaraf asam lambung yang kadang-kadang saja kalau dia sedang stres, sedang down gitu, itu baru kena. Di sini serasa ada seperti bola begitu, nyangkut di sini nggak bisa turun. Dan kalau makan makanan tertentu rasanya sakit. Selain itu, ayah Matt dan juga nenek Matt punya resistensi insulin yang juga sebagian karena adanya Hashimoto ini tadi, dan juga bisa jadi karena gaya hidup. Kalau tidak dikontrol, resistensi insulin ini bisa berkembang menjadi diabetes. Kembali lagi ke soal nenek, setelah ayah jelas mengidap Hashimoto, kami mikir, katanya ini penyakit turunan, tapi kenapa nenek disuruh makan garam beriodium? Akhirnya kami bujuk-bujuk nenek, ayo coba pindah ke dokter lain, dan ini butuh waktu lama teman-teman karena nenek tidak mau menyakiti perasaan dokter Dieger. Akhirnya kami membujuk, coba cek darah saja di sini, nggak usah ke dokter. Cek darah di sini antibodi TPO, ternyata hasilnya lebih besar daripada 1.300. Katanya alat mereka cuma bisa mengukur sampai 1.300, tapi kandungan nenek
jauh di atasnya, jadi sudah tidak terukur lagi, berarti kan sudah benar-benar parah. Kemudian nenek dirawat di sini, tapi rawat jalan ya teman-teman, nggak rawat inap di rumah sakit. Dan dokter yang baru ini sepertinya bagus dan telaten. Nenek disuruh ngecek ginjal sampai biopsi. Biopsi itu seperti ditusuk jarum gitu ya, sebesar ini, sepanjang ini, untuk mengambil sampel dari sini, dilihat apakah ada yang berbahaya, apakah ada kanker, tumor, dan lain sebagainya. Kemudian untuk asam lambungnya nenek juga melakukan endoskopi, dimasuki selang atau ya selang, kayak selang gitu ya, saya sendiri belum pernah. Kemudian di ujungnya ada kamera, jadi melihat isi perut, di dalamnya ada yang rusak, ada yang berbahaya atau apa. Katanya nggak apa-apa, tapi memang ada asam lambung kena GERD akibat dari komplikasi Hashimoto ini tadi. Jadi memang karena ada kesalahan diagnosa selama beberapa tahun ini tadi, ya imbasnya di situ. Yang seharusnya tidak boleh makan yodium malah dikasih yodium, malah kayak digenjot makan yodium begitu, karena nenek pikir oh ini menyehatkan gitu ya, selama bertahun-tahun. Tapi ya tetap sebenarnya penyakit yang ada pada nenek ini, karena kan sekarang sudah dirawat dengan benar, tidak bisa dibilang mematikan sebenarnya. Saya jelaskan dulu, gejala Hashimoto adalah salah satunya berat badan yang selalu naik. Untuk nenek iya kelihatan, tapi untuk ayah tidak. Untuk ayah susah sekali naiknya. Kemudian kulit kering, kadang pecah-pecah begitu di tangan, di kaki. Ayah di sini juga sedikit begitu ada. Sering kedinginan. Saya di dalam rumah pakai baju seperti ini nggak apa-apa, tapi ayah dan nenek akan merasa kedinginan, menggigil gitu. Kemudian ada lagi depresi, ada juga sembelit. Kalau yang ini ayah nggak, mungkin karena memang ayah masih lebih muda, jadi gejalanya belum terlalu kelihatan seperti itu. Kalau nenek kan sudah lebih tua. Jadi penting sekali untuk kami mengatur diet makanan mereka ini. Bukan berarti diet menurunkan berat badan ya, bukan. Untuk nenek memang iya karena berat badannya kelebihan. Tapi untuk ayah, dietnya adalah untuk menambah berat badan. Kami pergi ke ahli nutrisi dan mendapatkan bimbingan begitu. Yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi untuk mereka berdua ini adalah yodium, kemudian gula, dan karbohidrat lainnya. Itu dibatasi. Kalau gula sama sekali nggak boleh, madu nggak boleh, bahkan buah-buahan yang terlalu manis pun dibatasi. Meskipun masih boleh mungkin karena buah kan banyak vitamin, banyak serat. Karbohidrat seperti nasi dibatasi, hanya beras basmati dan juga beras merah. Selain itu nggak boleh. Jagung dibatasi, kentang hanya boleh 2 kali seminggu. Jadi seperti itu ya teman-teman, kami sangat disiplin. Gula saya sudah stop, hanya menggunakan pemanis. Untuk teman-teman yang tertarik melihat hal ini, saya sudah pernah bikin videonya, linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi begitulah kenapa keluarga kami tidak mengkonsumsi gula-gulaan, untuk menjaga agar jangan sampai mereka terkena diabetes. Kalau dicek gula darah ayah dan nenek masih normal, tapi kalau diterus-teruskan, kasarannya resistansi insulin ini akan menuju kepada diabetes. Yang ini mungkin dipengaruhi gaya hidup juga. Kebanyakan orang sini nggak mau minum air putih saja. Mereka minum jus, kemudian Coca-Cola, soda, bir kayak gitu ya. Harga bir dan wine di sini sangat murah. Bisa dibilang sama dengan air. Kemudian setelah ketahuan kalau mereka punya penyakit seperti ini, stop minum minuman seperti itu, hanya minum air putih biasa saja. Nenek pun begitu. Beliau itu nurut sama saya. Sering tanya, Ayu ini boleh dimakan nggak? Ayu apa yang baiknya untuk snack setiap hari di kantor kayak gitu-gitu. Kami merasa bahwa kami sudah ada di jalan yang benar begitu ya dalam menjaga kesehatan. Kemudian dokternya juga sudah mulai ngecek semua komplikasinya ini tadi. Cuma ya memang masih belum tuntas karena memang kan ada pandemi ini, jadi ada ini ada itu, belum semuanya sempat dijalani. Tapi keburu nenek sudah dipanggil Tuhan. Beberapa hari yang lalu, Ayah Met sempat ngobrol di telepon dengan sahabat nenek yang juga seorang dokter dan tinggal di gedung yang sama dengan nenek. Beliau ini sering ngirim makanan untuk nenek selama nenek sakit dan sering ngobrol. Kalau nenek ada masalah pasti curhatnya ke beliau ini karena dokter. Beliau bilang kalau sama seperti kami juga tidak melihat, tidak merasa adanya tanda-tanda kalau nenek akan meninggal. Jadi ini memang benar-benar tiba-tiba. Beliau cerita, katanya ada kemungkinan juga kalau tiba-tiba virus COVID-19 ini akan menyerang jantung, melemahkan otot di sekitar jantung.
Dan ini terjadinya cepat, tiba-tiba saja teman-teman, karena kalau jantung berhenti selama nggak tahulah sebentar saja, beberapa menit saja, kan kita akan mati. Kalaupun nenek dibawa ke rumah sakit, kemungkinan mereka akan melakukan cek darah saja, ronsen saja seperti itu, dan setelah itu nenek akan disuruh pulang kembali ke rumah. Masalahnya rumah sakit sudah nggak punya kamar. Jadi prioritas diberikan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, misalnya orang-orang yang nggak bisa bernapas kan membutuhkan bantuan ventilator, itu akan dimasukkan rumah sakit. Kalau gejalanya cuma demam saja, katanya ya kemungkinan nenek akan disuruh pulang lagi. Seperti juga ibu nenek dulu, jadi mbah buyutnya Matt, sudah dirawat di rumah sakit karena ada diabetes dan juga ada tiroid, mungkin turunan itu tadi ya teman-teman. Dan sudah beliau tidur saja, ketika keesokan hari perawat datang, beliau sudah meninggal. Nggak ada yang mendengar karena semua terjadi dalam tidurnya dan begitu cepat, jantungnya berhenti. Kami sudah menerima surat dari dokter untuk kematian nenek kemarin ya, dan itu tertulis dari dokter juga katanya gagal jantung. Saya sendiri nggak tahu apakah penyakit gagal jantungnya seperti itu bisa menurun atau tidak, tapi kebetulan yang terjadi kok sama seperti Mbah Buyut dan pada nenek Matt juga. Yang jelas kami selama ini sudah berusaha mengikuti protokol yang berlaku, bahkan kadang berlebihan sampai tidak mau keluar rumah kalau tidak terpaksa sama sekali, padahal sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi ya ternyata seperti itu tidak cukup, masih tetap tertular. Waktu saya baca-baca komentar di video yang sebelumnya, ada beberapa teman yang tidak percaya dengan adanya virus ini. Itu hak kalian memang kalau percaya atau tidak. Tapi yang jelas saya minta jangan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setidaknya pakai masker untuk mereka, kalaupun bukan untuk diri kita sendiri. Kita kena sedikit demam, tidak apa-apa. Tapi ada orang lain yang masih perlu dilindungi, seperti nenek Matt. Jadi ya begitulah teman-teman, hidup mati memang ada di tangan Tuhan, tapi kita sebagai manusia tetap harus berusaha. Stay safe, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.